keterampilan yang dianggap penting, ada 6 keterampilan atau 6 dimensi, dan berdasarkan semua keterampilan yang telah dijelaskan atau dijabarkan dalam pelatihan ini. Nah, sekarang kita mungkin masuk diskusi lagi sedikit, Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu, keterampilan-keterampilan apa saja sih yang penting bagi kelompok peserta didik Bapak Ibu? Atau menurut Bapak Ibu, keterampilan apa dari 6 dimensi sebelumnya yang menurut Bapak Ibu itu penting untuk Bapak Ibu kembangkan atau untuk peserta didik dari Bapak Ibu? Lalu yang kedua, dari siswa Bapak Ibu yang berbeda-beda, memiliki banyak kebutuhan yang berbeda juga karena beragam. Dan selanjutnya, bagaimana sih Bapak Ibu merencanakan kegiatan pembelajaran dengan mempertimbangkan variasi kebutuhan ini? Nah, kira-kira apa lagi yang mungkin bisa dibantu dari terkait 21 Century Learning Design yang bisa membantu Bapak Ibu untuk mengakomodir kebutuhan siswa Bapak Ibu yang beragam? Dan terakhir, kira-kira pikirkan jenis keterampilan apa sih yang mungkin Bapak Ibu ingin fokuskan. Dan terakhir, alasannya juga kenapa nih Bapak Ibu. Mungkin boleh melalui kolom chat ya Bapak Ibu. Jadi mungkin mau bantu jawab nih Bapak Ibu. Oke, kalau dari saya, sama seperti Pak Asad tadi ya, itu mungkin menurut saya salah satu yang penting, atau yang paling salah satu yang penting itu adalah keterampilan terkait dengan kemampuan berpikir kritis, terkait dengan kemampuan berpikir kritis dan kemampuan komunikasi. Karena dua hal itu penting, dan yang mungkin perlu dikembangkan adalah terkait dengan hal yang berkaitan dengan kolaborasi dan juga komunikasi. Karena komunikasi itu sangat luas, ada komunikasi verbal, ada komunikasi non-verbal, dan mungkin semua orang bisa berkomunikasi, tapi tidak semua orang bisa berkomunikasi dengan efektif. Mungkin semua orang juga bisa memanage punya waktu, tapi tidak semua orang bisa manage waktu dengan baik. Semua orang mungkin bisa jadi pemimpin, tapi mungkin tidak semua orang bisa jadi pemimpin yang efektif. Nah, untuk itu, kemampuan komunikasi dan kolaborasi menurut saya adalah kemampuan yang perlu dipertimbangkan untuk dikembangkan secara lebih lanjut. Dan jika ingin ada yang difokuskan, tetap aja ada beberapa yang perlu difokuskan. Mungkin salah satunya adalah kemampuan bagaimana sih siswa kita harus dibantu untuk bisa membedakan yang mana yang benar dan yang mana salah, yang terkait dengan kemampuan berpikir kritis, bagaimana siswa kita juga bisa bekerja secara tim, kolaborasi, dan bagaimana siswa kita harus bisa memberikan pendapat, dan juga kemampuan yang terkait dengan komunikasi. Nah, sekarang kita coba untuk meninjau dimensi dari 21 Century Learning Design yang sudah kita bahas. Nah, ini adalah kata kunci yang perlu ditanyakan terkait dengan dimensi-dimensi yang sudah kita bahas. Kita akan meninjau dimensi yang pertama, yaitu dimensi kolaborasi. Kata kuncinya adalah bagaimana kita mempertanyakan apakah peserta didik perlu membagi tanggung jawab
dan merumuskan kesimpulan penting dengan orang lain. Nah, saat kita masuk ke dalam atau ingin menentukan sebuah dimensi atau sebuah rubrik dari 21st Century Design, kita perlu mempertanyakan beberapa hal. Kalau ini masuk dalam kolaborasi, pertanyaannya adalah apakah peserta didiknya perlu untuk membagi tanggung jawab dan merumuskan kesimpulan? Kalau iya, maka itu masuk kolaborasi. Dan selanjutnya, apakah mereka saling tergantung satu sama lain dalam menyelesaikan tugas atau interdependen? Jika jawabannya iya, maka itu pun masuk dalam kolaborasi. Selanjutnya adalah yang perlu kita tinjau terkait dengan dimensi atau keterampilan konstruksi pengetahuan. Pertanyaannya adalah, apakah peserta didik diharuskan atau perlu untuk mengkonstruksi dan menerapkan pengetahuan mereka? Jika jawabannya iya, tentu saja nih, itu akan terkait dengan konstruksi pengetahuan, dan jika jawabannya tidak, itu akan bukan sebagai konstruksi pengetahuan atau masuk ke konstruksi pengetahuan level 1. Oke, lalu pertanyaannya adalah, apakah pengetahuan tersebut interdisiplin atau lintas mata pelajar? Jika iya, tentu saja itu juga merupakan konstruksi pengetahuan. Nah, selanjutnya ini adalah pertanyaan kunci terkait dengan real world problem atau pemecahan masalah dunia nyata. Yang pertama, pertanyaannya adalah, apakah kegiatan pembelajaran berorientasi pada pemecahan masalah dalam konteks dunia nyata? Dan pertanyaan selanjutnya adalah, apakah solusi yang dirumuskan oleh peserta didik dapat diterapkan dalam konteks dunia nyata? Dimensi selanjutnya adalah regulasi diri. Pertanyaan pentingnya atau pertanyaan kuncinya adalah, apakah kegiatan perlu berjangka panjang? Lalu pertanyaan selanjutnya adalah, apakah peserta didik merencanakan dan menilai tugas mereka serta melakukan perbaikan atas tugas berdasarkan umpan balik yang diberikan oleh guru? Nah, mungkin kita bahas, jika kita masuk dari awal, semua jawabannya pasti jawabannya iya. Nah, jika mereka menyelesaikan tugasnya dan saling bergantung dengan yang lain, atau istilah interdependen, itu akan masuk dalam dimensi yang paling atas, yaitu bekerja secara interdependen. Nah, untuk pertanyaan yang nomor 1 tadi dari kolaborasi, mereka bekerja sama dan bertanggung jawab atau secara responsibility, itu masuk di 2 poin awal, 2 dimensi awal, 2 poin gagasan besar awal. Gagasan besar pertama dan kedua. Lalu gagasan besar ketiga dan keempat dijawab di pertanyaan nomor 2 dari kolaborasi. Begitu juga untuk komunikasi terampil. Begitu juga untuk konstruksi dan yang lain-lain. Nah, sekarang kita lanjut di regulasi diri. Regulasi diri ini mensyaratkan yang pertama adalah kegiatannya berjangka panjang. Maka apa kegiatan pembelajaran berjangka panjang? Tentu ini adalah pertanyaan untuk meninjau apakah satu kegiatan tersebut masuk dalam regulasi diri atau tidak. Lalu pertanyaan berikutnya yang perlu kita tinjau adalah, apakah peserta didik merencanakan dan menilai tugas mereka serta melakukan perbaikan atas tugas tersebut berdasarkan umpan balik yang diberikan oleh guru. Dalam regulasi diri yang level teratas, mereka memiliki kesempatan untuk memperbaiki berdasarkan feedback yang diberikan. Nah, lanjut adalah pemanfaatan TIK dalam pembelajaran. Pertanyaan besar yang perlu diajukannya adalah, apakah peserta didik merupakan pengguna pasif, pengguna aktif, atau perancang sebuah produk TIK untuk menggunakan otentik. Nah, jika mereka pengguna dari produk TIK dan akhirnya mereka menjadi perancang sebuah produk TIK yang otentik, atau untuk audiens yang spesifik, itu merupakan bagian part dari dimensi 21st Century Design. Nah, untuk TIK juga, mereka akan coba untuk dibantu bagaimana TIK-nya bisa membantu mereka untuk bisa berpikir kritis atau mengkonstruksi suatu pengetahuan. Lalu ada komunikasi terampil.
Pertanyaan kuncinya adalah, apakah peserta didik perlu mengkomunikasikan ide dan gagasan mereka terkait konsep atau isu tertentu, lalu haruskah komunikasi mereka didukung dengan bukti dan dilakukan kepada audiens tertentu. Nah, nanti kita akan lihat juga di sini praktik kegiatan pembelajaran melalui pengembangan keterampilan abad ke-21. Nah, mungkin sebelum masuk ke situ, ada yang mau ditanyain dari Bapak Ibu? Atau mungkin ada lagi feedback dari Bapak Ibu nih terkait yang sudah kita lalui selama kurang lebih 3 bulan ini? Mungkin dari Ibu Tri atau dari Bapak Ibu yang lain? Pak Pasti. Oke. Oh, udah kita lanjutkan sedikit. Nah, kita akan lihat praktik kegiatan pembelajaran melalui pengembangan keterampilan abad 21. Nah, kita akan lihat lagi apa sih yang nanti yang dimaksud dengan kata praktik di sini. Jadi praktik di sini merupakan satu kata yang menunjukkan penerapan dari desain pembelajaran abad 21. Kita lihat deskripsinya, unit pembelajaran berikut merupakan contoh pengembangan keterampilan abad 21 dalam kegiatan pembelajaran oleh Ashley Basso, guru seni dari Campbelltown Performing Arts High School, New South Wales, Australia. Melalui pemaparan unit pembelajaran ini, guru diharapkan mampu mengidentifikasi dimensi pengembangan keterampilan abad 21 yang meliputi poin pertamanya kolaborasi, lalu komunikasi terampil atau terampil dalam berkomunikasi, lalu yang ketiga konstruksi pengetahuan, yang keempat regulasi diri, yang kelima pemecahan masalah dalam konteks dunia nyata dan inovasi, serta yang terakhir pemanfaatan TIK dalam pembelajaran. Nah, kita akan kembali lihat deskripsinya. Kita akan coba untuk meninjau di mana mulai dari mencermati setiap pengalaman unik mengajar dalam pembelajaran yang dilakukan di Australia, dan kita akan melihat bagaimana Ashley telah merencanakan dengan melalui sedemikian rupa dengan cermat aktivitas pembelajaran yang disebut sebagai circus ensemble melalui pengembangan berbagai dimensi. Nah, di sini ada multidimensi ya. Dia mengembangkan banyak dimensi dari kegiatan pembelajarannya. Dan kita akan coba sama-sama lihat mulai dari tujuan pembelajarannya. Yang pertama, tujuan pembelajaran yang dari satu pembelajaran yang disebut sebagai circus ensemble ini adalah bagaimana tujuan nomor satunya menganalisis dan mengevaluasi seni sirkus sebagai media komunikasi dalam konteks tertentu. Yang kedua, menunjukkan pemahaman yang baik terkait teknik pertunjukan untuk dapat terhubung dan berinteraksi dengan penonton. Serta yang ketiga, memanipulasi elemen drama atau gerakan untuk mengkomunikasikan sebuah makna pada penonton. Serta yang keempat, mendemonstrasikan keterampilan teknik sandiwara yang meningkat. Yang kelima, mengevaluasi dan menilai secara kritis kinerja berdasarkan kriteria penilaian yang telah disusun bersama. Nah, sekarang kita akan lihat contoh praktiknya nih. Praktik kegiatan pembelajaran melalui pengembangan keterampilan abad ke-21. Nah, ini adalah unit pembelajaran, yaitu ensemble sirkus. Kita akan mulai dilihat dari materi pembelajarannya, yaitu keterampilan mengumpulkan, mengklasifikasikan, dan mencatat informasi tentang sirkus. Lalu ada juga fitur utama pertunjukan sirkus, praktik pertunjukan seni sirkus, meta language,
dari seni sirkus. Apa yang dirasakan oleh siswa tergambar dari pengalaman belajar, yaitu di mana guru menginformasikan durasi pengerjaan tugas kepada peserta didik, yaitu 8 minggu. Kemudian peserta bekerja secara kolaboratif untuk membuat item ensemble yang akan ditampilkan dalam pertunjukan sirkus tahunan. Dengan menggunakan musik sebagai inspirasi, peserta didik bekerja secara kolaboratif menciptakan karya mereka dengan menggunakan peralatan musik dan keterampilan yang mereka pilih. Kemudian, peserta didik menyaksikan film Avatar: The Last Bender untuk memperluas wawasan tentang dunia yang akan mereka bangun kembali. Lalu, dalam kelompok kecil, peserta didik melakukan penelusuran informasi terkait gaya Shaolin Utara, Tai Chi, Pungga, Bagua, Taoisme, Buddhis, Hindu. Lalu peserta didik menyusun informasi yang mereka rasa berkaitan dengan konteks dunia Avatar berdasarkan tayangan film. Nah, dari kegiatan ini, apa sih rubriknya? Di sini, rubrik yang pertama adalah regulasi diri yang pertama. Karena regulasi diri yang pertama terkait dengan aktivitas berjangka panjang. Kegiatan ini dapat diselesaikan selama 8 minggu. Maka masuk dalam syarat pertama dari regulasi diri, yaitu kegiatannya jangka panjang. Lalu ini adalah kolaborasi yang pertama, di mana siswa diharuskan bekerja secara kolaboratif. Di sini adalah konstruksi pengetahuan 2, di mana siswanya mengkonstruksi pengetahuan mereka. Dan konstruksi pengetahuan menjadi syarat utama. Kita lanjut lagi terkait dengan fungsi pemain dan juga penonton. Pengalaman belajarnya, peserta didik membuat hubungan antara gaya seni, bela diri dengan adat istiadat, budaya, dan keyakinan agama berdasarkan hasil penelusuran informasi. Selanjutnya, peserta didik akan merefleksikan bagaimana informasi yang mereka peroleh ini telah membangun pemahaman baru terkait dunia yang mereka tinggali. Kemudian, poin selanjutnya, peserta didik menyaksikan serial TV Avatar, season 3 episode 7, Roku versus The Fire Lord, di mana selanjutnya peserta didik akan menuliskan catatan kesan pertama mereka. Yang pertama, apa yang menarik perhatian, apa yang kamu sukai, apa yang tidak kamu sukai, bagaimana pendapatmu tentang karya sastra tersebut, lalu kesesuaian peralatan, dan simbolisme serta representasi. Rubrik yang pertama di sini adalah rubrik konstruksi pengetahuan, di mana siswa menghubungkan gaya seni, bela diri, dan lain-lain yang cukup kompleks dan menjadi pemahaman baru buat mereka. Lalu kita lihat lagi pengalaman belajarnya. Dari sini peserta didik melakukan analisis mendalam mengenai penggunaan dan manipulasi elemen sirkus sebagai sarana untuk mengkomunikasikan makna kepada penonton. Penggunaan dan manipulasi gerakan termasuk bentuk, kualitas, gerakan, simbolisme, dan abstraksi. Lalu penggunaan dan manipulasi karakter, termasuk diantaranya bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan ketegangan, serta penggunaan dan manipulasi keterampilan, termasuk diantaranya serta peralatan, pilihan keterampilan, di mana membuat repertoar atau keterampilan bersandiwara menjadi pengalaman berharga buat siswa dalam kegiatan ensemble sirkus ini. Nah, sekarang kita akan cek bersama rubrik 21 Century Learning Design-nya. Untuk yang paling atas, itu masuk dalam konstruksi pengetahuan yang kedua. Sebentar Bapak Ibu,
Ini saya mungkin permisi ke, ini saya lagi WFH. Ini mungkin saya permisi ke bawah dulu, ini ada paket, bentar ya Bapak Ibu. Ini waktunya sebentar lagi, ini sebentar. Sekaligus ini saya mungkin mohon izin ke toilet sebentar ya. Terus nanti kita akan selesaikan dan foto bersama. Sebentar Bapak Ibu. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Masuk dalam rubrik konstruksi yang kedua, lalu penggunaan dan manipulasi gerakan, bentuk, kualitas gambar, dan simbol juga termasuk dalam konstruksi pengetahuan kedua. Nah, kita cepatkan saja karena waktunya sudah habis. Pengalaman belajar terkait dengan peserta didik menggunakan apa yang telah mereka pelajari dalam penyelesaian tugas. Peserta didik mendiskusikan apa yang seharusnya menjadi kriteria penilaian dalam penugasan menjadi kriteria penilaian dalam penugasan yang akan mereka dapatkan dan menghubungkannya kembali dengan tujuan pembelajaran, hasil kerja dan tujuan dari penilaian itu sendiri. Kemudian, guru bersama-sama dengan peserta didik menyusun kriteria penilaian yang akan digunakan dalam rubrik penilaian tersebut, yang terdiri atas basic, high, dan juga outstanding. Nah, lalu di sini masuk dalam terampilan